Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari. Pada hari ini atau pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan salah satu pembelajaran yang ada pada materi pendidikan Pancasila. Dan di mana Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan saya jelaskan pada hari ini, terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian filsafat, makna kemanusiaan dan keadilan. Yang kedua itu menugaskan mahasiswa untuk menjunjung keluarga paling miskin di lingkungan dan berbincang dengan keluarga tersebut tentang kemanusiaan dan keadilan. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara, the founding fathers, ketika mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan sebuah negara Republik Indonesia. Hasil dari perenungan itu kemudian secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Panitia Persiapan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai filsafat negara Republik Indonesia. Sekarang yaitu mengenai pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang itu philen yang artinya cinta dan sospos yang artinya hikmah atau wisdom. Di sini filsafat itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian dan filsafat sebagai suatu proses pemecahan suatu permasalahan. Menurut Bagus, arti itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah memiliki atau tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Konsep dan makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Sedangkan maknanya itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan juga Pancasila memiliki fungsi sebagai sebuah cara hidup dari bangsa negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman serta instruksi dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Di dalam pendidikan Pancasila pada tahun 2002, karya Purswasti dan kawan-kawan, Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh yang sistematis. Menurut Nur Khalid Hasim AR bahwa sistem adalah susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sedangkan sistem juga itu memiliki beberapa ciri menurut Shor dan Foch. Yang pertama itu suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian yang tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, itu terjadi dalam suatu hubungan yang kompleks. Ini adalah 5 dasar Pancasila, di mana Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Darmo Diharjo pada tahun 1979 sampai 1986, Pancasila merupakan ideologi yang memiliki 5 kekhasan, yaitu yang pertama, kekhasan pertama, Tuhan yang Maha Esa, mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya ketuhanan. Kekhasan kedua, itu penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Ketiga itu kekhasan ketiga, Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kekhasan keempat, kehidupan manusia itu Indonesia itu bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas atau sistem demokrasi. Dan yang terakhir, kekhasan kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar sistem filsafat. Di dalam dasar sistem filsafat terbagi menjadi 3, dasar ontologis Pancasila, dasar epistemologis Pancasila, dan dasar aksiologis Pancasila. Yang pertama, dasar ontologis Pancasila. Ontologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata onto dan logis. Onto artinya keberadaan atau kondisi sesuai dengan fakta, sedangkan logos artinya itu ilmu pengetahuan. Jadi, dasar ontologis Pancasila dapat diartikan yaitu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai keberadaan atau kondisi yang terjadi sesuai dengan fakta atau hakikatnya itu mutlak. Kedua yaitu dasar epistemologis Pancasila. Epistemologis berasal dari 2 kata, epitemesme dan logos. Epitemesme artinya yaitu wawasan pengetahuan, sedangkan logos juga memiliki arti mengenai ilmu pengetahuan. Jadi, dasar epistemologis Pancasila artinya yaitu sebuah wawasan pengetahuan yang membahas tentang dasar sebuah ilmu pengetahuan yang sistematis. Yang ketiga adalah dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, aksios dan logos. Aksios artinya yaitu rasa layak atau pantaskah kita menerima sesuatu, dan logos memiliki arti yaitu ilmu pengetahuan. Jadi dasar aksiologis Pancasila yaitu mencari tahu atau mencari tentang nilai-nilai apakah yang sudah kita analisis terhadap suatu objek. Makna kemanusiaan dan keadilan di dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu makna kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadikan setiap warga negara punya kewajiban dan haknya yang sama, juga dijamin serta kebebasannya, terkait hubungan baiknya dengan Tuhan, orang, negara, dan masyarakat. Menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Yang kedua, makna keadilan. Pada hakikatnya, adil seimbangan dengan kewajiban. Inilah yang disebut dengan nilai yang menjadi makna keadilan berdasarkan Pancasila, yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Dan terakhir, untuk itu kita sebagai masyarakat harus memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan sebagai sesama, agar kita bisa hidup sama-sama rukun. Salah satu contoh kita dalam menerapkan sikap itu dengan menjunjung masyarakat yang kurang perekonomiannya, bukan hanya golongan dari masyarakat pada umumnya, tetapi kita juga sebagai mahasiswa harus menerapkan sikap itu juga. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus berpartisipasi turun langsung di lingkungan tersebut dan berbincang-bincang dengan warga yang bersangkutan mengenai penerapan sikap rasa kemanusiaan dan keadilan dan cara mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan tersebut guna menjadi bahan mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan atau sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.